Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Aisyah. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kawali. Mata pelajaran yang saya ajarkan adalah Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga Garing Instansi Pemerintahan di kelas 11 AKL 1. Pada kesempatan kali ini, saya mengajar materi tentang pendapatan satuan kerja perangkat daerah, ya, di mana model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Ya, media yang saya gunakan adalah learning management system dengan Moodle dengan activity quiz. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mana agendanya? Oh, ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Karena di sini kita menggunakan ruangan kelas yang orang lain, ya. Silakan diperiksa dulu, dicek dulu, takutnya ada sampah atau apa, ya. Kalau ada silakan dibuang dulu. Tidak ada. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang pendapatan satuan kerja perangkat daerah, ya. Atau kereta api atau lewat pesawat terbang, itu bukti transaksi kalian booking alat transportasinya, ya, booking. Kalian pasti tahu kalau misalkan tiket kereta api berarti ada tiketnya, ya, kalau dan yang lainnya. Selanjutnya, misalkan lebih dari 1 hari berarti harus menginap, itu harus ada booking hotelnya, yaitu harus dilampirkan. Setelah itu, misalkan dari sana itu ada surat melaksanakan tugas, mengikuti tugas di sana, jadi mengikuti rapat di sana. Misalkan kalau rapat berarti harus ada bukti, baik itu foto, baik itu hasil rapatnya, atau kalau di OTKP itu notulen rapatnya, terus apa yang harus direalisasikan di sekolah. Jadi banyak sekali, ya. Dan kalau satu transaksi dengan sedemikian bukti transaksi yang harus dianalisis oleh kalian, maka nanti akan kebingungan untuk melaksanakan penjurnalannya. Lembar kerja yang ini jangan dulu dikerjakan, ini nanti untuk refleksi. Nanti setelah kalian beres mengerjakan yang 20 menit dengan 10 transaksi, nanti kalian akan, nanti 1 atau 2 orang nanti dipilih oleh ibu, ya, 1 atau 2 orang akan menjelaskan tentang transaksi yang terjadi di sini. Nah, nanti kalian baru mencatat di sini, ya. Jadi jurnal yang sudah betulnya. Jadi sekarang kerjakan di LMS dulu, ya. Silakan dikerjakan.
ini tampilan di layar kaliannya ya. Coba lihat di layar dulu ya. Ini tampilan di layarnya ya. Ini soalnya. Nah, di sini kalian akan menjurnalnya ya. Jurnal finansial dan jurnal saham anggaran. Jadi kalian tinggal mengerti di sini dengan tanggal, uraian, jurnal di debitnya apa, jurnal di kreditnya apa, nominal di debitnya apa, dan nominal di kreditnya apa. Bisa diikuti? Jangan dari kanan dari kiri, hanya fokus semua soalnya sama ya. Ibu nggak akan beda-bedakan soal untuk kalian, semuanya sama. Laptopnya dikasih ya laptop. Nah, kalian semua punya lembar kerjanya kan yang handout. Nah, kalian kerjakan di sana. Ya, nanti dari penjelasan Nabila. Kalau misalkan tadi kalian mengerjakannya seperti apa dan Nabila mengerjakannya seperti apa, bisa kalian komplain. Oh, silakan Nabila. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pada transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 8 Maret. Keterangannya yaitu bendahara penerima SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerima kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 126 juta. Dengan rinciannya, yang pertama yaitu PBB atau pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkantoran sebesar 84 juta. Dan yang kedua, pajak penerangan jalan 42 juta. Nah, karena di sini ada bendahara penerimaan kas SKPD yang menerima pendapatan daerah, maka ada penerimaan kas yang dimana kalau ada penerimaan kas dicatat di dalam dua jurnal, yaitu jurnal finansial atau jurnal LO dan jurnal pelaksanaan anggaran atau jurnal LRA. Nah, kalau misal di jurnal LO-nya bisa dilihat di sini keterangannya di debit ada atas di bendahara penerimaan sebesar 126 juta dan di kreditnya ada piutang pajak daerah sebesar 126 juta. Adapun di jurnal LRA-nya yang di debitnya ada perubahan sal 126 juta dan di kreditnya ada pendapatan PBB LRA 84 juta dan pendapatan pajak penerangan LRA 42 juta dengan keterangan penerimaan pajak daerah. Nah, dilanjut ke transaksi yang kedua tanggal 13 Maret, yaitu keterangannya bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan Daerah menyetor kas sebesar 126 juta ke kas daerah dari penerimaan pajak sebelumnya. Nah, berarti dari transaksi ini yaitu ada perpindahan kas ke PPKD atau di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi kelanjutan dari yang sudah Nabila jelaskan. Jadi pada tanggal 25 Maret 2017, bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan Daerah menggunakan uang persediaan untuk pembelian alat tulis kantor, materai isi tabung gas dan bahan-bahan kebersihan sebesar 52.500.000. Nah, jadi pada tanggal tersebut bendahara pengeluaran itu mengeluarkan uangnya untuk membeli alat tulis kantor dan lain-lain. Ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Ada 4, diulangi. 1 LS, 2 DU, 3 DP, 4 TU ya. Ini yang akan ditanyakan adalah tentang LS, itu adalah langsung ya, di mana pembayarannya dilakukan tadi benar oleh pusat ya atau oleh kabupaten, itu oleh bendahara kabupaten atau kas di kas daerah atau bisa disingkat kas di kas daerah. Mengapa transaksi ini langsung? Ya mungkin dulu juga sudah pernah dibahas, tapi kalian lupa lagi ya. Ibu terangkan ulang bahwa langsung itu langsung dibayar oleh tadi kas di kas daerah ya, di mana ini oleh RKPPKD karena pembayarannya melebihi jumlah transaksi maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
Itu hari ini ya kita belajar menjurnal ya laporan keuangan SKPD Dinas Pendapatan. Kita menggunakan berbeda dari sebelumnya ya, kita menggunakan LMS, di mana di LMS kita bisa menjurnal ya. Dan tadi langkah-langkah menjurnal bukan kalian sudah mencoba menjurnal secara elektronik. Itu seperti itu, mungkin trouble-nya itu ketika di jaringannya lama. Nah, itu pertemuan untuk hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penjelasan kemarin, yaitu transaksi dan jurnal pendapatan SKPD. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Nah, transaksi pendapatan SKPD itu terbagi menjadi 4 bagian. 1. Di jurnal baik di SKPD maupun PPKD. Kedua, SKPD mencatat transaksi pendapatan baik yang sudah diterima dalam bentuk kas maupun yang belum dalam bentuk kas. Nah, yang ketiga, pada saat kas telah diterima baik oleh SKPD atau oleh pihak ketiga dan disetor ke PPKD, setoran tersebut dicatat di SKPD maupun PPKD. Nah, yang keempat, pendapatan yang berada dalam kewenangan PPKD hanya dicatat pada pembukuan PPKD yang bersangkutan. Oh, dilanjut. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang materi yang sebelumnya? Ya, silahkan. Jurnal yang diperlukan dalam SKPD yaitu 1. Jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca. 2. Jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan operasional pada laporan anggaran. Transaksi yang didahului penetapan pajak, yaitu pengakuan diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu, misalnya surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, pajak bumi dan bangunan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya Silahkan. dalam pendapatan desa ada pendapatan transfer desa yang terdiri dari kelompok dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten kota, dan retribusi daerah. Ada juga lain-lain pendapatan desa. Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah ini berupa hibah dan sumbangan ya, dari perusahaan yang tidak mengikat, berupa uang hasil kerjasama atau bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Sudah, terima kasih. Di bagian penutup, ya kita sudah membahas materi, sudah juga menjurnal. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan. Jurnal yang digunakan di SKPD Dinas Pendapatan ada 2, yaitu jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal finansial yaitu jurnal yang menggunakan basis akrual yang pada laporan operasional dan neraca, di mana pencatatan ini menggunakan jurnal LO, di mana kas sudah diterima ataupun belum diterima. Yang kedua ada jurnal pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas pada laporan realisasi anggaran. Di dalam jurnal FRA hanya ada 3 akun yang digunakan, yaitu akun perubahan sal, belanja, dan pendapatan. Semua transaksi akan dicatat ketika kas atau setelah kas diterima atau dibayar. Ada lagi yang lain? Ya, silahkan. Karena menggunakan 2 jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal
lembar kerjanya silahkan dibawa pulang ya, dan silahkan di rumah dibaca ulang soalnya dan diamati ya, dianalisis, masuk ke jurnal LO atau jurnal LMA. Terus akun yang ada di jurnal LO apa saja, akun yang ada di jurnal LMA apa saja, transaksi seperti apa yang tidak di jurnal LMA. Ya, bisa dipahami? Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk belajar menjurnal di rumah. Sebelum berakhir pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Ayam untuk dipimpin doa. Duduk siap. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Selesai. Siap bersalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Demikian video pembelajaran yang saya tampilkan tentang rencana aksi 3. Semoga video pembelajaran ini bisa menjadi bahan referensi untuk peserta PPG yang lain dan bisa menjadi bahan referensi untuk peserta didik untuk lebih memahami tentang materi pendapatan satuan kerja perangkat daerah Sebagai bahan penilaian untuk dosen dan guru pamong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.